Ya, sekarang kita membahas tentang dari perspektif eh, antropologi tentang kebudayaan. Nah, perspektifnya ya ini bagaimana sih masyarakat adat itu membentuk budayanya dalam hal kepemilikan hak atas tanah. Jadi tentang kepemilikan tanah secara kebudayaan, masyarakat adat membaginya menjadi dua berdasarkan kepemilikannya. Ada kepemilikan berdasarkan perorangan dan juga ada kepemilikan berdasarkan uh, kepemilikan komunal atau publik. Ya, ini hak perseorangan misalnya kita ada tanah Yayasan, tanah Andar Beni, Ndruwi, dan Green Sultan. Nah, ini untuk memperlihatkan bagaimana masyarakat adat juga mengakui kepemilikan atas individu. Jadi indi ya Allah, individu itu juga punya hak milik. Hak miliknya adalah institusi hak milik perseorangan atau individu dalam masyarakat adat. Ya, ini ada tanah Yayasan, Andar Beni, Dewi, dan Green Sultan. Sedang kepemilikan atas tanah komunal milik publik, milik masyarakat adat, milik MHA, ini dikenal dan ini menjadi utama sebenarnya dalam masyarakat adat, bukan hak individunya. Berbeda dengan tadi kepemilikan hak atas tanah dalam yang diperkenalkan dalam masa kolonial Belanda, ya ada hak Eigendom, Opstal, Gebruik, dan seterusnya. Ini di kalangan masyarakat adat bukan hak individu yang utama, tapi yang utama adalah kepemilikan secara komunal. Meskipun nanti masyarakat adat mulai dikiring dari masyarakat komunal menjadi individualis lewat modernisasi. Jadi kepemilikan atas tanah komunal seperti halnya tanah ulayat, utama ini menjadi ulayat ini kok institusi utama dalam kepemilikan publik ini menjadi hilang, menjadi terdistorsi, menjadi semakin menghilang dari masa ke masa menjadi kepemilikan perseorangan. Itu transformasi kepemilikan hak atas tanah dalam masyarakat. Hingga sekarang kita mengenal kepemilikan tanah juga atas nama individu. Kita sering mengenal bahwa misalnya sertifikat tanah, sertifikatnya atas nama siapa. Siapa ini merujuk pada kepemilikan individu. Jarang sekali yang merujuk pada kepemilikan secara komunal. Kepemilikan secara komunal misalnya apa? Tanah desa. Karena tanah desa ini mulai banyak diakuisisi, diambil alih menjadi tanah individu. Ya, ini ulayat sebagai hak tanah utama pada masyarakat komunal. Kalau masih bingung dengan istilah komunal, MHA, ya gampangannya ya desa. Desa ini institusi yang lazim dan familiar dan sudah populer di tengah masyarakat, utamanya di Jawa. Ya, ini kepemilikannya apa? Kepemilikan MHA
atau istilah lain dari MHA adalah persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat ini istilah lain dari MHA. MHA itu apa? Masyarakat hukum adat. Dan ini adalah hak atas tanah yang tertinggi, bahkan mengalahkan kepemilikan individu perorangan. Ini yang tertinggi, meskipun dari perubahan zaman mulai digeser. Next, ya, relasi antara MHA atau desa dengan penduduknya atau warga desa. Ini relasinya mulur-mulur. Kalau desa itu komunal, ya desa isinya adalah warga desa sih sebenarnya. Tapi kalau melihat di sini warga desanya sudah mulai individu per individu. Ini ada relasinya, relasi antara warga desa dengan warga desanya satu persatu. Nah, relasinya adalah relasi istilah adatnya dikenal dengan relasi kepemilikan secara mulur mungkret. Di sini atau kembang kempis. Mulur mungkretnya bagaimana? Kepemilikan atas desa ini bisa beralih menjadi kepemilikan individu, ini komunal, jadi beralih menjadi milik individu, dan kepemilikan individu juga bisa beralih ke milik komunal, meskipun dalam kecenderungannya lebih beralih dari komunal ke individu daripada sebaliknya. Ini yang paling menguat, relasi ini yang menguat. Milik desa mulai diakuisisi, diambil alih oleh warga desanya menjadi milik individu daripada sebaliknya. Relasi ini namanya relasi mulur mungkret. Nah, relasi ini mulur mungkret atau kembang kempis. Relasi milik komunal bisa menjadi masalah individu ketika pertanian atau tanah itu produktif digunakan. Ketika tanah produktif untuk dan menghasilkan keuntungan, maka warga desa berbondong-bondong mengambil alih dari tanah milik desa menjadi tanah milik individu lewat penggarapan terus-menerus. Nah, kita akan melihat ini akan kelihatan kalau kita melihat tradisi tanah sanggan atau tanah sanggan, tanah pekulen. Nah, sanggan, tanah pekulen. Nah, tadinya milik desa, kemudian digarap secara terus-menerus oleh satu orang penggarap dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya tanah desa tersebut berubah menjadi tanah milik individu warga desa. Ya. Nah, relasi sebaliknya misalnya tanah tadinya dikerjakan oleh individu kemudian ditelantarkan oleh penggarapnya, maka tanah milik individu itu kembali menjadi tanah milik desa. Tapi ini peristiwa seperti ini jarang terjadi. Yang kerap terjadi adalah relasi yang pertama. Next. Nah, ini hubungan antara ulayat dengan hak perorangan. Ya. Relasinya seperti ini. Kita lihat ilustrasinya seperti ini.
tanah milik ulayat digarap secara terus-menerus oleh A, ini digarap di bidang ini digarap oleh A terus, maka akhirnya tanah ulayat ini menjadi milik A. Demikian juga tanah sebelahnya, B milik B, C, dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya tanah milik desa ini beralih status menjadi milik individu. Ini mulurnya, mungkretnya bagaimana? Nah, ketika tanah milik desa ini digarap oleh A, C, D, dan seterusnya, dan kemudian tanah ini tidak lagi digarap oleh mereka, maka tanah ini kembali milik warga desa. Nah, relasi ini, maka relasinya menjadi mungkret. Atau sebaliknya ya, yang mulur ini yang mungkret yang sebelah kiri. Nah, tapi intinya relasi ini, bagaimana relasi milik individu dan menjadi milik komunal ini berlangsung pada tanah milik desa. Meskipun pada umumnya yang terjadi adalah relasi sebelah kiri, di mana tanah milik desa atau tanah ulayat, saat istilah hukumnya adalah ulayat. Nah, kalau dalam praktiknya ya kita bisa menyebutnya tanah desa. Tanah desa ini beralih status menjadi tanah milik individu. Individu siapa? Pada umumnya adalah warga desanya. Nice. Ya, itu relasinya. Silakan Anda baca. Ini sama. Ya. Next. Ya, ini penggarapannya. Ini diawali oleh penggarapan sebenarnya. Nah, penggarapannya ada yang individual atau di bawah kepemimpinan kepala pasukan, tapi secara bersama ini komunal, ini individual. Kalau ini komunal, ini individual. Yang secara bersama-sama di bawah kepemimpinan persatuan ini 3 sistem: belaburan, matok, galeng, gilir wong, matok, galeng, matok wong. Nah, bisa digalir, bisa bersama-sama, bisa belaburan itu bergantian ya. Nah, bergantian tapi bersama-sama dalam satu periode. Satunya lagi sistem matok, galeng, gilir wong, mulai di peta sawah, misalnya peta sawah itu dipetakan dan penggarapannya dilakukan secara bergiliran. Nah, ini lazim pada tanah sanggan atau pekulen. Satunya lagi sistemnya matok galeng, matok wong. Jadi tadi peta tanah ulayat dibagi menjadi beberapa bagian dan dipatok penggarapnya. Yang tadi apa? A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sistem seperti ini yang lebih cenderung membuat peralihan status kepemilikan atas tanah dari milik ulayat menjadi milik individual. Bisa dipahami ya? Next. Ya, silakan Anda baca ini. Konsekuensinya adanya hak ulayat dan pemanfaatannya. Nah, tanah milik desa ya bebas digunakan oleh warga desanya. Tapi bagi orang luar desa, ini di sini memakai istilah persekutuan. Ya, persekutuan adatnya apa? Ya, untuk lebih memahamkan saya mengganti kata persekutuan menjadi desa, karena desa adalah sesuatu bentuk dari persekutuan adat.
warga persekutuan hanya dapat memanfaatkan. Orang luar dari persekutuan bisa memanfaatkan kalau mendapatkan izin dari kepala persekutuan. Bagi orang luar desa kalau memanfaatkan harus bayar mesi istilahnya, mesi, atau sebagai uang upeti pemasukan, sebagai tanda bahwa ia adalah bukan orang yang berhak memanfaatkan janjane. Boleh memanfaatkan, tapi kalau memanfaatkan harus membayar mesi. Ini tanda bahwa dia adalah orang dari luar desa yang haknya tidak sama dengan warga asli persekutuan. Ya, ini kalau tanah masih milik warga desa ya tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diperjualbelikan dan seterusnya kalau milik desa. Next. Ya harus mendapat izin dan dia mau pakai mesi ya. Next. Sekarang hak perseorangan. Hak perseorangan itu ada beberapa hak. Ini individu. Kalau tadi membahas ulayat, sekarang perseorangan. Perseorangan misalnya hak menikmati hasil atas tanah desa, maka warga desa boleh memanfaatkannya, boleh mengolahnya. Ini hak warga desa. Kemudian hak wenang pilih. Ketika memilih membuka lahan, ia juga berhak memilih untuk memanfaatkan bidang tanah yang dikuasainya tersebut. Kemudian selain itu juga hak milik pribadi. Ya, ini utamanya ke menjadi rumah nih, menjadi tempat tinggal. Kemudian ketika sudah menjadi milik pribadi, ini bisa diperjualbelikan, bisa ditransaksikan. Setelah itu, nah ini yang lebih murni individual ya. Kalau hak imbal jasa atau bengkok, ini ya perseorangan atas tanah desa atau ulayat. Pengakuan negara atas ulayat ya dilewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini undang-undang tentang pokok agraria, sehingga lazim disebut sebagai UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria. Negara mengakui keberadaan hak komunal, hak ulayat. Nah, selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria ini juga mengakui hak perseorangan, seperti yang diwariskan pada masa kolonial Belanda, seperti adanya hak eigendom, opstal, erfach, ada lagi ya erfach, gebruik. Nah, ini juga diakui dalam UPA. Nah, UPA ini berusaha menjembatani dua sistem kepemilikan ini. Nah, kemudian pada sistem adat, di mana adat juga mengakui adanya hak ulayat dan hak perseorangan, sedangkan sistem barat yang lebih menekankan pada kepemilikan secara individual saja. Kalau ini barat sama adat. Nah, ini dua sistem
adat sama barat. Kalau adat ada hak ulayat, perseorangan sama ulayat. Kalau barat ini perseorangan saja, di Eigendom, Opstal, Erfach, Gebruik. Ya, next. Ya, next. Kriteria adanya hak ulayat. Ini bagaimana negara mengakui keberadaan hak ulayat. Tadi sudah dijelaskan secara regulasi, sudah ada dasar hukumnya, yakni di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria UPA. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi acuan dasar hukum bagi dibuatnya regulasi berikutnya, regulasi di bawahnya, yakni tentang Permen Agraria, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN terkait kriteria ada atau tidaknya hak ulayat, diakui atau tidaknya hak ulayat oleh negara. Yakni pertama, adanya masyarakat hukum adat. Tuh, ada MHA-nya enggak? MHA. Nah, salah satu bentuk MHA, ya ini apa? Salah satu bentuk MHA adalah desa. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud MHA di sini tidak hanya desa secara administratif saja, tapi desa adat. Bentuk instansi ini nanti Anda akan lihat di Undang-Undang Desa, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Kemudian ada tidak? Tadi sudah ya, adanya desa adat. Yang kedua, adanya hak ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup, MHA. Jadi ada tanah desa. Ini ibaratnya tanah desa. Entah itu tanahnya digunakan untuk pertanian, atau di situ ada hutan adat, atau menjadi tempat berkumpul bersama, atau tempat membuat upacara keagamaan. Di sini ada tanah yang menjadi bidang, tanah yang menjadi milik MHA, menjadi milik desa, dan ini dilestarikan oleh masyarakat desa tersebut. Itu ilustrasinya ya. Kemudian adanya tatanan hukum adat yang menguasai penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan diataati oleh masyarakat hukum adat. Berarti apa? Ada normanya atau hukum adatnya. Ada hukum adatnya. Nah, jadi tiga hal ini, ada MHA-nya, ada tanahnya. Ada MHA-nya berarti ada desa adatnya, ada tanahnya, dan ada norma atau hukum adatnya. Ini tiga hal pokok bagi kriteria ada atau tidaknya hukum hak ulayat pada tanah di desa tersebut.
Nah, dari ini ketiganya adalah kriteria kumulatif. Yang dimaksud kumulatif itu ya ketiga-tiganya harus ada. Kumulatif, secara bersama-sama ketiganya harus ada. Bukan fakultatif. Lawannya kumulatif itu fakultatif. Kalau fakultatif salah satunya saja. Ya udah, itu aja. Thank you. Any question? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komen channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next.